Sobat Medi tahu nggak kalau ada hashtag viral di salah satu platform media sosial nih? Tentunya ini jadi perhatian publik. Apalagi ini berhubungan dengan kesehatan mental. Siapa sih di sini yang nggak kenal gangguan mental? Coba kenalan lagi dengan gangguan mental dan apa aja sih contohnya? Arti gangguan mental. Gangguan mental atau mental illness atau mental disorder adalah gangguan mental atau jiwa, adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Gangguan ini bisa ringan hingga parah yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini termasuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, hingga menjalani hubungan dengan keluarga. Mental illness adalah kondisi yang umum terjadi pada siapapun. Menurut WHO, 1 dari 5 anak-anak dan remaja di dunia memiliki gangguan mental. Sedangkan pada orang dewasa, kondisi ini mempengaruhi 1 dari 4 orang di dunia. Adapun dari kasus tersebut, sekitar setengahnya dimulai pada remaja di bawah usia 14 tahun. Ini merupakan usia rawan munculnya gangguan mental yang kerap terjadi. Contoh gangguan mental. Ada banyak jenis gangguan mental yang mempunyai ciri serta metode pengobatan yang berbeda. Beberapa di antaranya hanya memerlukan terapi percakapan saja dan beberapa di antaranya memerlukan konsumsi obat berkala hingga terapi berkepanjangan. Tiap jenis gangguan mental sendiri mempunyai berbagai macam faktor penyebabnya, baik karena trauma masa lalu hingga warisan genetik. Contohnya seperti gangguan kecemasan di mana penderitanya merasa khawatir dan ketakutan secara terus-menerus. Kondisi ini bisa terjadi kepada siapa saja, terutama bagi wanita di atas usia 30 tahun. Kedua, ada gangguan mood. Ini berhubungan dengan suasana hati. Terkadang seseorang bisa mengalami kebahagiaan atau kesedihan berlebih di luar batas normal. Sebenarnya mood swing seperti ini sering dialami banyak orang. Namun, bila dibiarkan saja dapat sangat mengganggu aktivitas hingga menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ketiga, ada skizofrenia. Keluhan ini sering dikaitkan dengan kesurupan bagi beberapa masyarakat yang masih mempercayainya. Pada dasarnya, skizofrenia ini merupakan penyakit yang mengakibatkan penderitanya halusinasi, sulit berpikir, dan mengalami delusi. Penyakit ini sering menyebabkan penderita sulit membedakan mana yang nyata atau hanya mimpi. Keempat, gangguan psikotik. Ini nggak jauh berbeda dengan skizofrenia, di mana gangguan ini juga membuat penderita kesulitan membedakan antara kenyataan dengan halusinasi. Kondisi ini terjadi karena zat kimia di otak terjadi gangguan karena kelelahan fisik maupun kondisi mental yang sedang terganggu. Kelima, kontrol impuls. Jenis gangguan mental ini dapat diartikan sebagai kesulitan seseorang dalam menahan diri untuk selalu berbuat agresif. Penderita gangguan ini kesulitan mengontrol diri sendiri sehingga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Keenam, gangguan makan. Ini terjadi dengan penderita kehilangan kontrol atas kuantitas makanan yang mereka konsumsi antara terus-menerus tanpa henti atau tidak sama sekali. Kasus ini dapat berkembang menjadi bulimia nervosa di mana penderita selalu memuntahkan kembali makanannya sehingga tubuh tidak sempat menerima nutrisi makanan sama sekali. Ketujuh, obsessive compulsive disorder atau OCD. Jenis gangguan mental ini membuat penderitanya harus melakukan kegiatan berulang. Jika tidak, maka penderita akan menderita kecemasan hebat. Gangguan ini dapat terjadi pada siapa saja, baik dewasa, remaja, hingga anak-anak. Salah satu artis sinetron juga dikabarkan mengalami gangguan ini. Kamu bisa tebak. Kedelapan, gangguan kepribadian. Ini menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit untuk diubah. Penderita gangguan ini kesulitan untuk memahami situasi dan orang lain sehingga seringkali tidak dapat berbaur dengan lingkungan sosialnya. Kesembilan, sindrom Tourette. Jenis gangguan mental ini membuat penderitanya melakukan TIC, yaitu gerakan atau ucapan berulang di luar kendali penderitanya. Kondisi ini dapat terjadi pada usia 2-15 tahun dan lebih umum terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan.
Ke-10, psikosomatis. Jenis gangguan mental ini memunculkan masalah fisik dari cara berpikir penderita sendiri. Gejala gangguan ini diawali dari rasa cemas, gelisah, stres, sampai depresi. Tidak hanya orang dewasa saja, anak-anak juga bisa terkena gangguan ini. Masalah fisik yang muncul dari gangguan mental ini meliputi mudah lelah, nyeri pada otot, sesak napas, hingga telapak tangan berkeringat. Terkadang mereka juga cemas berlebih walau keluhannya itu sangat ringan. Ke-11, disosiatif. Jenis gangguan mental menghilangkan kesinambungan antara pikiran, tindakan, ingatan, hingga identitas. Gangguan ini sering dialami seseorang dengan pengalaman traumatis yang mendalam sebagai bentuk pertahanan diri dari trauma tersebut. 12. Stres pasca trauma. Gangguan mental ini disebabkan oleh kejadian traumatis di mana penderita akan histeris bila melihat kejadian sama atau hampir mirip terjadi. Gangguan ini dapat sangat mengganggu aktivitas keseharian penderita dan menyebabkan tekanan emosional. 13. Depresi. Gangguan mental ini membuat penderitanya merasa gelisah, resah, putus harapan, dan tidak berharga. Kondisi tersebut sering dikaitkan dengan bunuh diri karena perasaan putus asa yang berkelanjutan membuat penderitanya merasa sia-sia untuk tetap hidup. 14. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. ADHD adalah gangguan mental menyebabkan penderitanya sulit fokus, impulsif, dan hiperaktif yang seringkali mengganggu aktivitas serta pencapaian penderitanya. Nah, apakah Sobat Medi pernah mengalami atau sedang mengalami salah satunya? Terapi healing bisa kamu gunakan sebagai solusi dari gangguan mental kamu. Mau info kesehatan lainnya, yuk cek bio dan deskripsi video ini ya.